Salam Kukar Pintar. Halo, apa kabar adik-adik? Semua dalam keadaan sehat ya? Saya Marwah Indah akan berbagi pengetahuan melalui video pembelajaran mata pelajaran IPS kelas 7 pada portal Kukar Pintar Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara pada materi bab yang ketiga di semester genap. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, kelangkaan, dan kebutuhan. Buku yang kita gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah buku Ilmu Pengetahuan Sosial Jenjang SMP MTS kelas 7 yang diterbitkan oleh Kementerian Republik Indonesia, revisi tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini diharapkan 1. Kalian mampu menjelaskan tentang kelangkaan ekonomi. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi jenis kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi alat pemenuhan kebutuhan manusia dan membuat daftar skala prioritas kebutuhan. Baik adik-adik sekalian, Ibu akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian memperhatikan aktivitas orang di sekitar kalian? Ya, kemudian Ibu akan pertanyakan lagi, apa saja kebutuhan mereka dalam proses kehidupan mereka sehari-hari? Kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah. Kebutuhan manusia demikian banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lain jumlahnya terbatas atau langka. Sumber daya antara daerah yang satu dengan daerah lainnya tidak sama. Sebagian daerah ada yang berlimpah, sebagian lagi ada yang sedikit sumber daya alam, sehingga terjadi interaksi antar daerah. Kebutuhan manusia demikian banyaknya, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber alam lainnya menjadi bahan untuk menghasilkan barang dan jasa jumlahnya terbatas atau langka. Kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemenuhan kebutuhan yang sangat terbatas. Seperti contoh yang ada pada gambar, masyarakat sedang mengantri untuk membeli gas LPG. Karena kondisi tersebut, gas LPG sangat susah untuk didapatkan, sedangkan gas LPG sangat banyak dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, terjadilah yang namanya kelangkaan. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat dibedakan menurut kriterianya. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi, maka keberlangsungan hidup bisa terganggu. Contohnya, makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi atau pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya handphone, motor, laptop, dan televisi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier, kebutuhan barang mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani.
Kebutuhan ini bersifat materi, contohnya kebutuhan akan makan bagi orang yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan itu terpenuhi, maka akan merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya, kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton televisi, baca buku, dan pendidikan. Selanjutnya, kebutuhan menurut waktu penggunaannya, yaitu kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya, makanan pada saat kita lapar, minuman pada saat kita haus, dan obat bagi yang sakit. Selanjutnya adalah kebutuhan masa yang akan datang. Adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama, kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya makan, minum, sepatu, dan lain sebagainya. Kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya jalan, pasar, sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan kelangkaan dan cara memperolehnya. Yang pertama adalah barang ekonomis, yaitu barang yang cara memperolehnya perlu pengorbanan baik materi maupun fisik. Contohnya seperti sepatu, air mineral kemasan. Yang selanjutnya adalah barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, air, dan hujan. Baik, kita lanjutkan. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Yang pertama adalah barang substitusi, yaitu barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut kegunaannya sama. Contohnya, pensil dapat digantikan dengan pulpen ketika dibutuhkan untuk menulis. Selanjutnya, barang komplementer, yaitu barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Karena bila tidak ada yang satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya ketika menggunakan handphone, baterainya habis, kemudian kita memerlukan charger untuk mengisi baterai handphone. Selanjutnya adalah menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama, barang produksi, yaitu barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses terlebih dahulu baru dapat digunakannya. Contohnya ini adalah barang produksi, yaitu yang biasa digunakan dalam pertanian. Kemudian yang selanjutnya adalah barang konsumsi, yaitu barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya minuman, makanan, sabun, dan sebagainya. Baik, selanjutnya menurut proses pembuatannya. Yang pertama adalah barang mentah, yaitu barang yang belum dapat digunakan tetapi harus melalui proses produksi. Contohnya adalah kayu gelondongan. Kemudian barang setengah jadi, yaitu barang yang masih dalam proses produksi. Contohnya papan. Nah, yang selanjutnya adalah barang jadi, yaitu barang yang dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya meja dan kursi.
Baik adik-adik sekalian, setelah kalian mengamati materi video pembelajaran tadi, saatnya kita masuk dalam lembar kerja peserta didik. Bacalah kembali buku ilmu pengetahuan sosial kalian di halaman 125 sampai 137. Kemudian tuliskan jawaban kalian pada buku tulis kalian. Yang pertama, buatlah skala prioritas kebutuhan kalian selama 1 minggu. Kemudian, buatlah kesimpulan tentang tindakan yang harus kalian lakukan dalam memenuhi kebutuhan kalian dengan kemampuan keuangan yang terbatas. Kemudian yang ketiga, tindakan apa yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya kelangkaan. Baik adik-adik, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, kita sekarang masuk dalam pada tahap refleksi. Yang pertama, materi apa saja yang sudah kalian dapatkan dalam video pembelajaran kali ini? Yang kedua, adakah materi yang masih membingungkan kalian? Baik, adik-adik sekalian, silakan tambahkan pengetahuan kalian dari berbagai referensi, baik buku paket yang kalian miliki maupun media internet. Yang ketiga, menyenangkankah video pembelajaran kali ini adik-adik sekalian? Baik, adik-adik sekalian, pelajari materi tindakan, prinsip, dan motif ekonomi untuk pembelajaran berikutnya melalui buku paket yang kalian miliki atau referensi lainnya. Sebagai makhluk yang mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, seyogyanya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijaksana dan menjaga kelestariannya. Begitupun dengan kebutuhan. Agar alat pemenuhan kebutuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan kita, maka sebaiknya dalam penggunaan kita harus menyesuaikan dengan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan mana yang paling penting. Belajar adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan kehidupan. Maka teruslah belajar agar cita-cita ada pada masa depan kalian. Sukses ada pada diri kalian. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengunjungi channel portal Kukar Pintar. Serta memberikan like, subscribe, dan membagikan video pembelajaran agar video pembelajaran ini lebih meluas manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.